Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar aktivitas Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Shena Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya, Menhan Jepang Nakatani Gen juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Nakatani Gen selaku Menteri Pertahanan Jepang di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup lebih dari 1 jam. Usai melakukan pertemuan, Nakatani Gen yang keluar istana tidak memberikan komentar banyak terhadap awak media yang sudah menunggunya. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Nakatani terlebih dulu bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pertemuan tersebut membahas mengenai tantangan global yang dihadapi bersama serta kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Dari Menteri Pertahanan Jepang, bagian dari agenda kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka penguatan kerjasama pertahanan. Tadi memang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang dan ada beberapa bahan yang didiskusikan antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Tentunya terkait dengan penguatan kerjasama itu sendiri dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan di lapangan. Selain penguatan kerjasama di bidang pertahanan, pertemuan Nakatani dan Syafri Syamsuddin juga membicarakan mengenai pertukaran personil untuk menjalankan pendidikan. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Qatar. MOU ini menandai langkah strategis Qatar sebagai investor asing pertama yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan 3 juta rumah. Dengan penandatanganan nota kesepahaman itu, Qatar akan menandai pembangunan 1 juta rumah. Investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen di kawasan perkotaan. Sementara untuk lokasi pembangunannya masih akan dibahas lebih lanjut. Demikianlah penandatanganan MOU selesai. Terima kasih. Dan apa saja agenda Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini? Kita terhubung dengan jurnalis TV One, Haidar Fasyal. Fasyal, silakan. Ya, baik Sena dan juga pemirsa, memang kami dapat informasikan bahwa untuk hari ini sendiri memang agenda dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah giatnya ada di Istana Negara tempat kami mengabarkan saat ini, di mana ada sejumlah agenda yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, ini sudah berlangsung dan sudah selesai, Sena dan juga pemirsa, adalah tadi Presiden Prabowo Subianto melakukan makan bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga ada investor asal Qatar di sana, yakni adalah Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Dan tadi juga selain beliau-beliau ternyata juga kita ketahui bahwa ada penandatangan ataupun kesepakatan penandatangan MOU di sana berkaitan dengan pembangunan 1 juta unit rumah yang merupakan target dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah. Nah, Sena dan juga pemirsa, tadi ini diketahui bahwa ini merupakan upaya dari mewujudkan target pembangunan 3 juta perumahan dengan prioritas untuk masyarakat menengah ke bawah, terutama di perkotaan, di mana tadi Marwar Sirait sempat menyampaikan bahwa untuk saat ini progresnya sendiri dalam 2 bulan 20 hari ia bekerja telah dibangun sekitar 40.000 unit
perumahan dari target 1 juta unit awal. Dan proyek ini memang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bersama juga nanti dibantu dengan investor asing. Dalam hal ini tadi sudah disepakati bersama oleh investor asal Qatar yang diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Lalu juga tadi sempat disinggung juga untuk lahannya sendiri memang ini difokuskan akan dibangun perumahan vertikal seperti contohnya apartemen ataupun rumah susun begitu. Dan untuk lahan-lahannya dikatakan oleh Marwar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman ini bahwa wilayah-wilayahnya akan mengambil tempat-tempat ataupun instansi-instansi milik dari instansi pemerintah seperti misalnya lahan dari PTP, KAI, dan Perumnas. Lalu juga tadi disampaikan lokasinya akan ada di Kemayoran dan sekitar Senayan beserta juga di Kalibata. Dan memang kesepakatan ataupun kerjasama investor asing ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan yang tadi saya sampaikan untuk dapat mewujudkan program pembangunan unit perumahan sebanyak 3 juta dari program Astacita dari milik Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam hal ini Marwar Sirait pun bersyukur sejauh ini sudah banyak investor yang berminat dan juga sudah ada yang masuk ke Indonesia berkat percepatan proses dan kemudahan aturan, penyesuaian target, dan juga memungkinkan investasi menjadi lebih cepat terrealisasi. Nah, setelah agenda ini, Sena dan juga pemirsa, nanti dijadwalkan pukul 15.30 Presiden Prabowo Subianto akan menemui ataupun menerima kehadiran dari rombongan Jaksa Agung, lalu juga Kepala PPATK dan juga Kepala BKPP. Apa pembahasannya ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Namun kami di sini meyakini bahwa ini berkaitan dengan isu-isu yang tengah hangat saat ini. Apakah kemudian isu tersebut merupakan isu terkait dengan perampasan aset bagi para koruptor, yang mana Presiden Prabowo Subianto juga menekankan hal ini di beberapa kali kesempatan, ataupun terkait dengan kasus yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, yakni terkait dengan korupsi PT Timah yang bahkan merugikan negara hingga ratusan triliun. Nanti informasinya akan lengkap begitu ketika mereka sudah datang ke Istana Negara tempat kami mengabarkan saat ini. Dijadwalkan mereka akan tiba pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pada akhirnya nanti akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto sorenya juga bersama dengan Menteri Kelautan, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri ESDM. Dan Sena, demikian berbagai agenda dari Presiden Prabowo Subianto sepanjang hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Fasyal, selamat kembali bertugas. Pemirsa, tanah sitaan korupsi akan dimanfaatkan untuk pembangunan 3 juta rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait yang mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas program pembangunan 3 juta rumah. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa menteri lain yang turut hadir, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait menyebut lahan yang akan digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan aset negara berupa tanah sitaan korupsi. Kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal
yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah. Marwarar Sirait juga menyebut saat ini ada 40.000 rumah yang sudah dibangun hingga Oktober tahun lalu dan akan terus bertambah. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Panitia Kerja atau Panja Haji DPR RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan besaran penurunan biaya perjalanan ibadah haji 2025. Presiden pun memberi sinyal agar biaya haji lebih diturunkan lagi. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Panitia Kerja atau Panja Haji DPR RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan besaran penurunan biaya perjalanan ibadah haji 2025. Presiden pun memberi sinyal agar biaya haji lebih diturunkan lagi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Panja Haji DPR RI yang berhasil menurunkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 8 RI Marwanda Sopang usai melaporkan hasil keputusan biaya haji 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Hanya saja Marwan menjelaskan bahwa Presiden masih belum puas dengan angka penurunan yang telah diputuskan. Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota Panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu. Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu. Presiden Prabowo juga tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar penurunan biaya haji yang diinginkan. Tentu sekalipun ada pencapaian kami untuk menurunkan biaya haji, karena mimik dari Pak Presiden tadi itu masih kepingin turun, rasa-rasanya gimana gitu kan gitu. Spesifikasi angka Pak Presiden tidak menunjukkan itu, tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden. Mungkin 1 juta, 2 juta lagi masih bisa diturunkan, tetapi dengan berbagai pertimbangan, beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan, tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya. Dalam rapat kerja antara Kementerian Agama dan DPR pada 6 Januari 2025 lalu, biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp89,4 juta, di mana Rp55,4 juta akan ditanggung oleh jemaah haji. Dengan demikian, beban jemaah haji turun sekitar Rp600.000-an dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Meski ongkos naik haji pada tahun 2025 ini mengalami penurunan, namun Badan Penyelenggara Haji tidak menyebutkan akan membuat kualitas pelayanan haji menurun, malah akan terus ditingkatkan. Menurut Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, penurunan ongkos naik haji itu adalah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan haji terbaik bagi umat Islam di Indonesia. Penurunan tersebut juga adanya sejumlah efisiensi di antara yang terkait penambahan penerbangan, dan jika sebelumnya penerbangan haji hanya menggunakan Arab Saudi Airlines dan Garuda Indonesia, di musim haji mendatang ada maskapai swasta seperti Lion Air yang ikut melayani haji. Yang jelas kita ingin menelusuri semua komponen biaya, tapi tidak mengurangi pelayanannya. Itu fokus perintah Presiden. Dan hari ini kan nilainya turun, dan turunnya kan BP-nya signifikan ya. Kalau BPIH-nya juga signifikan, hampir sekitar 4-5 juta ya, sampai 5 juta penurunannya.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengapresiasi panja DPR yang telah berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025 secara signifikan. MUI berharap baik Badan Penyelenggara Ibadah Haji maupun Badan Pengelola Keuangan Haji dapat membuat skema pembiayaan yang berkelanjutan agar proses penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dapat berjalan dengan baik. Apresiasi keputusan panja, ya. Panitia Kerja DPR RI yang telah menetapkan setoran peserta 55, total keseluruhan 89, artinya ada turunnya biaya haji yang signifikan. Nah, yang kedua, dengan turunnya biaya haji yang signifikan ini membuktikan bahwa pemerintah dalam ini Presiden Prabowo sangat memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia, ya. Nah, yang ketiga, tentu turunnya biaya ini tidak mempengaruhi atau tidak memiliki konsekuensi, ya, turunnya pelayanan. Pemerintah Indonesia belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai wacana pembatasan usia jemaah calon haji pada tahun ini. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi tengah mewacanakan pembatasan usia jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci maksimal 90 tahun. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut pemerintah dan DPR belum menerima surat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai wacana pembatasan usia jemaah calon haji. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia belum dapat mengambil aksi apapun. Jika benar ada pembatasan usia di atas 90 tahun oleh pemerintah Arab Saudi, maka akan merugikan jemaah calon haji asal Indonesia. Mengenai informasi Saudi akan membatasi umur jamaah haji di 90 ke atas itu, sebetulnya secara tersurat belum, baru menjadi kabar. Kami sudah meminta Menteri Agama melakukan dialog dan lobi kepada pihak Saudi bahwa pembatasan usia ini jangan diterapkan. Karena memang jamaah haji Indonesia seperti itu. Karakter jamaah kita memang tua-tua karena mendaftarnya sudah tua, masa tunggunya tua. Terus tidak boleh, itu menyakitkan sekali. Tapi mungkin saja dilakukan pembatasan istitoah kesehatan. Kalau tua pun dia sehat, salahnya apa? Kira-kira begitu. Jadi kita berharap pemerintah, Menteri Agama meyakinkan pihak Saudi bahwa bukan faktor umur. Jadi kalau faktor umur, kalau kapan lagi dia ditunggu, tahun depan semakin tua. Nah, itu logikanya seperti itu. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama berencana melakukan negosiasi terkait wacana tersebut. Memang Arab Saudi itu berencana ingin membatasi usia. Tapi kan dalam kasus kita itu tidak mudah. Kenapa? Karena antrian kita dan beberapa negara juga kan panjang. Bahkan bisa jadi yang paling lama itu Sulawesi Selatan, Makassar. Hampir 40 tahunan. Kalau Jawa Timur berapa, Pak? 34 tahun Jawa Timur. Artinya mendaftar misalnya umur 25, kalau 30-an, 60-an ya Pak. Kalau mendaftar di umur 40, kalau di Jawa Timur berarti 70 tahun. Jadi sudah tua baru bisa haji. Jadi tidak semudah itu. Oleh sebab itulah kemudian Kementerian Agama, BP Haji itu memutuskan ingin melakukan negosiasi terkait itu. Walaupun kan itu belum menjadi keputusan final dari pemerintahan Arab Saudi. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi tengah mewacanakan kebijakan pembatasan usia jemaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci maksimal 90 tahun. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau program makan bergizi gratis di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Di sela-sela kunjungannya, Menteri PPPA disambut dengan pantun oleh salah satu siswa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendatangi sejumlah sekolah di Ciracas, Jakarta Timur untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Arifah melihat proses pembagian makanan di PAUD Al-Murzaiyah serta SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02. Jumlah siswa yang menerima program makan bergizi gratis di 3 sekolah tersebut mencapai 835 siswa. Di SDN Susukan 01, Arifah melihat pembagian makanan di ruang kelas 5. Di sana, ia pun disambut dengan pantun oleh salah satu siswa. Dalam penjelasannya, Arifah menyatakan program makan bergizi gratis bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang kompetitif. Sasaran dari makan bergizi gratis ini adalah anak usia sekolah dari sejak PAUD sampai SMA, kemudian anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Jadi ini merupakan program yang sangat bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini merupakan gagasan yang perlu didukung oleh semua pihak. Dalam kesempatan itu, Arifah meminta siswa dan siswi untuk mendoakan para pemimpin bangsa agar diberikan kesehatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Program makan bergizi gratis sudah 3 hari diselenggarakan. Para murid lahap dan senang dengan adanya program tersebut. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Medan mendistribusikan paket makanan bergizi gratis di 2 sekolah dasar UPT SD 060862 dan SD 060864 di Jalan 5, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara. Sebanyak 471 murid mendapatkan makanan bergizi gratis. Menu yang disajikan berupa nasi, ayam goreng tepung, sayur toge, dan buah pisang. Sejumlah siswa yang menerima makanan bergizi gratis terlihat senang dan menikmati menu makanan yang tersedia. Mana rasanya, Dik? Enak. Apa itu lauknya? Sebanyak 286 siswa Sekolah Dasar Inpres Tamamaung 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, menerima program makanan bergizi gratis yang dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional. Berbeda dengan 2 hari sebelumnya, di hari ketiga ini siswa-siswi diberi motivasi berupa hadiah seperti buku, pulpen, tas, alat tulis. Bahkan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 10 Partai Gerindra, yakni Latindro Latunrung, memberi beasiswa kepada siswa-siswi yang sebulan pertama paling sering menghabiskan makanannya dari program makan bergizi gratis. Sebanyak 3.375 paket makanan bergizi gratis disalurkan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Kecamatan Panakukang 1 di hari ketiga ini. Tim TV One mengabarkan. Dapur Kebayunan yang berlokasi di Tapos, Depok, Jawa Barat saat ini menjadi dapur makan bergizi gratis dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Dengan sistem terintegrasi, dapur itu menyediakan lebih dari 16.200 paket makanan setiap harinya. Inilah Dapur Kebayunan, kompleks 5 dapur di atas lahan seluas 2.500 meter persegi di Tapos, Kota Depok. Menjalankan sistem terintegrasi, dapur ini menyediakan makanan sehat bergizi dari hulu alias bahan mentah hingga hilir atau siap saji. Proses persiapan hingga pemasakan melibatkan 250 orang untuk 5 unit dapur. Mereka terdiri dari chef, helper kitchen, hingga sopir dan asisten lapangan. Bahan baku makanan mayoritas didapat dari para petani binaan di wilayah Tapos dan Harjamukti. Jadi memang kita multiplayer, Mbak. Dari bahan baku memang melibatkan masyarakat yang memang masyarakat bisa menyediakan. Contoh hari ini, Mbak, memang hari khusus dapur 4 itu adalah bayam. Nah, bayam kami ambil dari masyarakat. Untuk bahan baku yang lain, kami membantu para pedagang yang ada di pasar tadi, Mbak. Tidak hanya satu pedagang, jadi kami ini membantu sekian pedagang untuk bisa mensuplai di dapur kami. Karena memang kebutuhan bahan baku di tempat kami lumayan besar. Hasilnya, pada hari pertama program makan bergizi gratis, Dapur Kebayunan mampu menyediakan 16.203 porsi makanan bernutrisi. Gubernur Lemhanas Republik Indonesia setelah meninjau Dapur Kebayunan merasa yakin fasilitas ini bersih dan higienis. Dilihat dari menu yang
sediakan dan dimasak di dapur ini, kita bisa lihat dapurnya sendiri sangat terjaga, higienis, bersih, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional juga menempatkan tim ahli pada setiap dapur di lokasi tersebut. Inspeksi ketat juga diterapkan, antara lain untuk menghindari potensi alergi makanan. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Kementerian Pertanian menargetkan 2 juta ton beras atau gabah di Jawa Timur pada tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah serta jajaran Kodam Brawijaya 5 yang berada di Jawa Timur. Dalam rakor ini, Kementan menargetkan 2 juta ton beras atau gabah di Jawa Timur pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mendukung program Astacita Swasembada Pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mentan juga menegaskan bahwa seluruh beras dan gabah petani saat panen raya tahun ini dipastikan akan diserap oleh Bulog sesuai perintah Presiden. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian meminta seluruh pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi demi mencapai target tersebut. Andi Amran Sulaiman juga menegaskan untuk mensejahterakan petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah target kita kenaikan beras khusus Jawa Timur kita target 2 juta ton atau gabah 4 juta ton kenaikannya. Dan ini kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Dengan catatan seluruh irigasi yang 296.000 kurang lebih 300.000 hektar diperbaiki oleh primer, sekunder, tersier, diperbaiki. Anggarannya sudah disetujui oleh Bapak Presiden, total seluruh Indonesia 12 triliun. Selain perluasan lahan, pemerintah melalui Kementan juga telah menaikkan harga komoditi pangan khususnya gabah dari harga Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, serta jagung yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogramnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meninjau pabrik pengolahan sarang burung walet di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekspor dan meminimalkan impor. Dalam kunjungan ini, Wamentan menyampaikan bahwa Indonesia adalah pemasok utama sarang burung walet dunia dengan penyumbang 80% dari total pemasukan global. Negara Republik Rakyat Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan impor mencapai 500 ton dari total ekspor Indonesia yang mencapai 1.800 ton per tahun. Dengan demikian, devisa negara semakin sangat tinggi di bidang ekspor sarang burung walet. Dalam kunjungan ini, Wamentan langsung melihat proses produksi sarang burung walet. Selain itu, berkomunikasi dengan pengusaha, juga para buruh pekerja. Dia berharap dalam kunjungan ini bisa mendapatkan masukan dan kritik yang membangun bagi pemerintah. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah akan membangun dan memperbaiki irigasi di 150.000 hektar lahan pertanian di Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan hal itu sebagai upaya mencapai target swasembada pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Bendungan Lengkok atau Rolak Songo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kedatangannya untuk melihat langsung proses perbaikan bendungan yang juga digunakan untuk irigasi lahan pertanian. Di sela-sela kunjungannya, Zulkifli Hasan turut berdialog dengan belasan petani yang berada di sekitar bendungan. Ia mendengarkan langsung keluh kesah para petani, mulai dari harga gabah, harga pupuk, hingga kebutuhan air irigasi. Menanggapi keluhan dari petani, Menko Pangan mengatakan perbaikan irigasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mendukung sektor pertanian. Menurutnya, tahun ini pemerintah akan membangun dan memperbaiki bangunan irigasi di 150.000 hektar lahan pertanian di Jawa Timur. Ini
rata-rata keluhannya itu soal air, soal irigasi ya. Irigasi pertama sudah tua itu tentu banyak bocor sehingga airnya menjadi tidak lancar. Nah, tadi saya sampaikan kepada para petani di Jawa Timur, sabar dan tenang. Tahun ini akan dioptimalisasi atau direhabilitasi atau dibangun baru ya bagi sawah-sawah yang tanamannya sekali atau irigasinya rusak. Ada 150.000 hektar, ya Pak ya tadi. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem distribusi air untuk mengatasi masalah kekurangan air yang sering dialami petani terutama di musim kemarau. Menurut Zulhas, dengan perbaikan sarana irigasi diharapkan mampu meningkatkan produksi padi sehingga target swasembada pangan dapat tercapai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendatangi Waduk Klampis di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, waduk seluas 2.603 hektar diketahui mengalami segmentasi sehingga perlu dilakukan perbaikan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendatangi Waduk Klampis di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kedatangan Wamendagri ke waduk yang dibangun sejak tahun 1977 ini untuk memantau langsung kondisi waduk yang mulai mengalami sedimentasi sehingga mempengaruhi aliran air sekunder maupun tersier. Bima juga ingin memastikan apakah Waduk Klampis sudah mendapat anggaran perbaikan dari total anggaran 22 triliun rupiah yang disiapkan pemerintah untuk perbaikan irigasi. Waduk Klampis ini yang dibangun tahun 77 ternyata sedimentasi sudah menaung sudah 13 tahun begitu ya, sehingga mempengaruhi aliran ke sekunder dan tersiernya. Nah, tadi saya tanya, karena tahun ini ada anggaran ya 22 triliun dari Kementerian PU, ya apakah ini sudah termasuk atau belum? Kalau sudah termasuk ya alhamdulillah, tapi kalau belum maka harus dikawal oleh Pak PJ, juga ada Pak Dewan, Pak Selamat gitu ya, untuk diperjuangkan kalau bisa tahun depan ya, karena kalau ini kemudian normal lagi, volume airnya penuh lagi, maka panennya akan lebih banyak lagi. Dengan normalisasi, waduk seluas 2.603 hektar ini diharapkan bisa menampung air lebih banyak, mengairi lahan pertanian dan mempercepat swasembada pangan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Dimas Farid, TV One mengabarkan. Pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendatangkan sapi perah dan sapi indukan guna mendukung kebutuhan susu segar dan daging yang saat ini kurang. Sapi perah dan daging tersebut akan diimpor dari Australia dan Brazil. Harus ada sarana juga pasteurisasi dan juga nanti bagaimana. Pemerintah berencana mengimpor 2 juta ekor sapi yang terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800.000 sapi indukan untuk mendongkrak produksi dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan hal ini merupakan salah satu upaya agar Indonesia tidak lagi mengandalkan impor daging dan impor susu sapi. Kita memanfaatkan kandang yang tidak terpakai untuk pejantan yang belum. 2 juta sapi itu akan diimpor bertahap selama 5 tahun ke depan. Untuk tahun 2025 rencananya sebanyak 250.000 ekor sapi akan dibawa ke Indonesia. Menurut Sudaryono, sapi yang datang ke Indonesia akan dititipkan kepada Badan Layanan Umum atau BLU maupun kepada kelompok peternak sapi perah yang ada di Indonesia. Sudaryono menambahkan, jumlah penambahan populasi sapi di Indonesia kalah dengan penambahan populasi manusia. Sehingga pemerintah membuka ruang kepada investor untuk mendatangkan sapi impor untuk dikembangkan di Indonesia. Kandang ini kan kita renov semua, dibongkar semua isi dalamnya. Nanti sapi-sapi itu juga sebagian pengusaha itu dititipkan di kelompok-kelompok peternak susu ya, peternak sapi perah kita. Ada plasma di situ, sehingga bukan terus pemerintah mengimpor sapi seolah-olah dibagi, bukan. Kita ini membuka ruang, uang-uangnya investor, sapi-sapinya investor, ahli-ahlinya dari investor, tanah yang kita yang carikan untuk kerjasama supaya indukannya banyak. Karena begini, jumlah orang nambah sama sapi nambah itu kalah, sehingga sampai lebaran kodok nggak akan sama, nggak akan bisa mencapai, sehingga mau tidak mau kita datangkan sapi hidup ke Indonesia.
Salah satu lokasi untuk pengembangan sapi perah dan sapi indukan yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB di Singosari, Malang, Jawa Timur. Sudaryono meninjau pembangunan kandang sapi yang akan didatangkan oleh sejumlah investor. Menurutnya, BBIB Singosari memiliki fasilitas yang unggul untuk mendukung pengembangan industri peternakan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Qatar. MOU ini menandai langkah strategis Qatar sebagai investor asing pertama yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan 3 juta rumah. Dengan penandatanganan nota kesepahaman itu, Qatar akan mendanai pembangunan 1 juta rumah. Investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen di kawasan perkotaan. Sementara untuk lokasi pembangunannya masih akan dibahas lebih lanjut. Demikianlah penandatanganan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen di Istana Jakarta. Sebelumnya, Menhan Jepang Nakatani Gen juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Nakatani Gen selaku Menteri Pertahanan Jepang di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup lebih dari 1 jam. Usai melakukan pertemuan, Nakatani Gen yang keluar istana tidak memberikan komentar banyak terhadap awak media yang sudah menunggunya. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Nakatani terlebih dulu bertemu dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pertemuan tersebut membahas mengenai tantangan global yang dihadapi bersama serta kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Dari Menteri Pertahanan Jepang, bagian dari agenda kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka penguatan kerjasama pertahanan. Tadi memang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang dan ada beberapa bahan yang didiskusikan antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Tentunya terkait dengan penguatan kerjasama itu sendiri dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan. Selain penguatan kerjasama di bidang pertahanan, pertemuan Nakatani dan Syafri Syamsuddin juga membicarakan mengenai pertukaran personil untuk menjalankan pendidikan. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.